Bab 1327, Gua Raja Hantu. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kakak, kami kakak-kakak semuanya menyelamatkanmu sedikit dari wajah taruhan ini, bisakah kita membatalkannya? Menunggu di sini sangat membosankan, anak itu pasti tidak bisa keluar, kata nomor 7. Iya, kataku, apa yang terjadi dengan Big Brother hari ini? Biasanya, kamu tidak seperti ini. Nomor 3 juga mendesak. Menghadapi persuasi saudara, Chang Liang tersenyum tanpa menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan dan hanya berkata, ini baru setengah hari, dan kalian tidak bisa menunggu lagi. Heh, kakak, kami menyelamatkan wajah untukmu di sini, kata nomor 7. Chang Liang tersenyum dan berkata, tolong jangan menyelamatkan muka untukku. Bahkan menghitung membuat teman lama bagi kita saudara darah. Karena taruhan ini ditetapkan, maka mari kita lanjutkan. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar oleh telinga semua orang seperti hantu. Kalian bertaruh apa? Semua orang berbalik untuk melihat, bola mata mereka langsung menatap terbuka lebar satu persatu. Orang yang berbicara adalah Ye Yuan. Kenapa? Kamu keluar? Tidak? Tunggu, bagaimana Anda keluar? Lidah nomor 7 langsung menjadi tidak bisa diluruskan. Keenam bersaudara semua memiliki ekspresi seperti mereka melihat hantu, mengukur Ye Yuan atas dan ke bawah. Setelah itu, mereka menemukan bahwa kondisi Ye Yuan tidak bisa lebih baik, sama seperti tidak ada roh jahat di dalam gua neter-neter sama sekali. Bukan hanya 6 bersaudara, bahkan Chang Liang juga tercengang. Dia merasa bahwa Ye Yuan agak luar biasa, tetapi dia juga tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan setengah hari dan keluar. Dia mengatakan waktu 3 hari sudah melebih-lebihkan Ye Yuan. Dia tidak berpikir bahwa 3 hari terlalu lama untuk Ye Yuan. Saat Ye Yuan mendengar kata-kata nomor 7, dia tidak bisa menahan rasa geli. Apa yang kamu katakan? Tentu saja saya berjalan keluar. Atau mungkinkah roh-roh jahat itu membawaku? Petik 2. Tapi, ada cukup banyak roh jahat bintang 1 tahap akhir di Gua Purple Nether. Kata nomor 7 dengan ekspresi kagum. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, memang ada beberapa roh jahat bintang 1 tahap akhir di sini. Namun jumlahnya masih terlalu sedikit. Saya berkeliaran selama setengah hari dan hanya berlari ke 7 atau 8. Masih jauh dari total 500. Apakah ada tempat dengan lebih banyak? Bawa aku untuk melihatnya. Petik 2. Chang Liang kaget dan buru-buru berkata, sudah. Tentu ada. Aku akan membawamu. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan mengikuti di belakang Chang Liang. Sekelompok orang menuju bahkan lebih dalam ke Yin Winden. Semakin dalam, semakin banyak roh jahat yang mereka temui. Selanjutnya, semakin kuat. Tapi kinerja Ye Yuan membuat rahang mereka jatuh. Roh jahat yang ketujuh dari mereka hanya bisa menghabisi setelah menguras kekuatan mereka. Ye Yuan tampaknya seperti menangkap ayam, meraih dengan satu tangan. Kemudian, dengan ringan mencubit, itu hancur. 7 pahlawan angin Yin telah berbaur di sekitar bila angin Yin selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada orang yang membunuh roh jahat seperti ini. Hanya pada saat ini 6 orang lainnya percaya betapa mengerikannya kekuatan Ye Yuan. Akhirnya, 7 orang mengantar Ye Yuan ke gua kedua sebelum beberapa orang menemukan kesempatan untuk berbicara. Nomor 7 berlari cepat di depan Chang Liang dan menyeka keringat dinginnya sambil berkata, untungnya, kakak bijaksana. Kalau tidak, kita mungkin sudah seperti roh-roh jahat itu, dicubit sampai mati olehnya. Petik 2. Chang Liang juga merasa takut yang tersisa. Jika mereka benar-benar bergerak sebelumnya, mereka, pahlawan 7 angin Yin, mungkin akan benar-benar mencoret nama mereka dari daftar hari ini. Tentu saja, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menghancurkan mereka sampai mati seperti menghancurkan roh jahat. Baginya untuk dapat dengan mudah berurusan dengan roh-roh jahat, itu adalah penghargaan dasles. Tapi metode Ye Yuan membunuh roh jahat membuat rambut mereka berdiri. Perasaan bahwa dampak visual semacam ini memberi mereka adalah bahwa Ye Yuan sangat kuat. Sangat kuat. Chang Liang juga memiliki tatapan pahit ketika dia berkata, jujur saja, aku juga tidak menyangka kekuatannya benar-benar hebat. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Seorang pria groto mendalam tahap awal, bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Kata nomor 2. Chang Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu, aku tidak tahu. Either way, kita hanya perlu mendapatkan 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah ini, dan itu akan berhasil. Selebihnya, lebih baik jangan sibuk. Oh, benar, soal taruhan,
saudara ini tidak akan sopan. Petik 2. Berbicara ke belakang, Chang Liang tersenyum lebar. Dengan ini, dia melakukan pembunuhan. 4.000 batu esensi surgawi tingkat rendah bukan jumlah kecil bagi mereka. Mengurangi pengeluaran normal, agar Chang Liang ingin mendapatkan jumlah uang ini, ia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun. Melihat ekspresi puas di wajah Chang Liang, 6 orang lainnya merasa tidak nyaman seperti makan seekor lalat. Seekor bebek matang terbang begitu saja. 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah, awalnya, masing-masing dapat didistribusikan 700 plus. Tapi sekarang, mereka berenam hanya bisa membagi 1.000 potongan sisanya. Kerugian besar. Tidak semua memiliki ekspresi ini, seseorang harus rela kehilangan jika mereka bertaruh. Jangan bilang aku, bos, tidak benar, aku akan mengambil langkah mundur dan hanya mengambil 3.000. Sisanya 2.000, kalian ambil dan pisah. Kata Chang Liang. Dengan ini, semua orang tidak bisa tidak merasa senang, semua berterima kasih kepada Chang Liang sebesar-besarnya. Pemikiran Chang Liang lebih penuh dengan skema dibandingkan dengan 6 saudara lelakinya yang lain. Memberi lebih banyak 1.000 batu esensi surgawi dapat membuat ke-6 bersaudara itu tunduk dengan sepenuh hati. Transaksi ini terlalu berharga. Setengah hari lagi berlalu, dan kemudian Ye Yuan keluar dari gua ini. Kecuali, dia hanya melahap sekitar 10 roh jahat kali ini juga. Ye Yuan sangat tidak puas dengan nomor ini dan berkata kepada Chang Liang setelah keluar, terlalu sedikit. Apakah ada gua dengan lebih banyak? Terbaik jika ada beberapa lusin atau 100 sekaligus, semacam itu. Petik 2. Chang Liang diam-diam tercengang. Dia dengan serius tidak tahu bagaimana seorang pemula groto mendalam menghadapi roh-roh jahat bintang 1 tahap akhir. Tapi dia masih berkata, miliki sudah, hanya saja tempat itu agak terlalu berbahaya. Beberapa dari kita bersaudara, tidak berani pergi. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan khawatir, kalian semua hanya harus membawaku ke sana. Pada saat itu, saya akan membersihkan roh-roh jahat di sekitar gua. Dengan begitu, kalian akan aman. Adapun setoran, saya akan menambahkan 2.000 lagi. Petik 2. Uang bisa membuat iblis mendorong batu giling untuk Anda. Chang Liang dan yang lainnya menantang segala macam bahaya di Yin Win dan ini, bukankah itu masih karena batu esensi surgawi pada akhirnya? Ye Yuan memberikan jumlah yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan? Selain itu, Ye Yuan mengatakan bahwa ia akan membersihkan roh-roh jahat di sekeliling. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir. Chang Liang mengertakkan gigi dan berkata, selesai. Sekitar 1.000 mil ke bawah, ada gua Raja Hantu. Tidak hanya ada banyak roh jahat di sana, tetapi mereka juga sangat kuat. Setelah Yang Mulia masuk, pastikan untuk tidak masuk terlalu dalam, karena ada penyelesaian besar roh-roh jahat bintang 1 di sana. Legenda mengatakan bahwa di kedalaman gua Raja Hantu, bahkan ada roh jahat bintang 2. Hanya saja tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Ye Yuan diam-diam juga terkejut ketika mendengar itu. Jika dia benar-benar ingin melakukan ini, maka dia benar-benar harus sedikit lebih berhati-hati. Penyelesaian hebat roh jahat bintang 1 masih sulit ditangani. Tapi roh jahat bintang 2, Dasles masih kuat untuk menangani satu saat ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, terima kasih banyak atas pengingatnya, aku akan berhati-hati. Melihat Ye Yuan menanggapi dengan wajah tegas, Chang Liang menilai bahwa penyelesaian besar bintang 1 mungkin adalah batas Ye Yuan. Tetapi hasil ini sudah cukup baginya untuk tercengang. Mereka meninggalkan Ye Yuan ke gua Raja Hantu dan menunggu di luar. Tetapi mereka tidak berharap bahwa pada saat ini, lebih dari 10 angkat tiba-tiba berlari dari segala arah, langsung mengelilingi mereka bertujuh di tengah. Mencari kalian semua dengan sangat pahit. Tidak menyangka kalian dan Pang Ye Yuan sebenarnya adalah kaki tangan. Mematahkan spektroskop, skor ini, kita harus menyelesaikannya dengan benar. Niat membunuh Wang Yutao mengisi kata-kata yang dikirimkan ke telinga Yin Win Seven Heroes. Bab 1328, Menangkap Penyu dalam Panci. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Penampilan Wang Yutao dan yang lainnya mengejutkan Yin Win Seven Heroes. Mereka tertegun juga. Tetapi Chang Liang bereaksi sangat cepat, memahami apa yang sedang terjadi hampir secara langsung. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam khawatir. Bukankah dikatakan bahwa alkemis Myriad Treasure Tower adalah orang cacat yang tidak bisa mengolah? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan hebat seperti itu?
Chang Liang saat ini sudah memastikan bahwa pemuda yang memasuki Gua Raja Hantu itu adalah ahli alkimia tamu Myriad Treasure Tower. Itu Ye Yuan. Tuan ini, Chang ini tidak mengerti apa yang Anda maksud. Jika Chang ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan spektroskop, maka aku juga tidak perlu berjuang di Yin Win dan ini sepanjang tahun. Kata Chang Liang dengan tangan ditangkup. Pikirannya berkelebat bagaikan kilat dan tahu bahwa hanya dengan menolak untuk mengakui bahkan sampai mati pada saat ini saja dia dapat memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan adalah orang yang keluarga Wang cari. Tapi Wang Yutao mencibir dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu tidak perlu berdalih lagi. Saya hanya percaya kebenaran yang saya lihat dengan mata saya. Kami sudah menanyakan dengan jelas. Setelah Pang memasuki Yin Win dan, selalu kalian yang memimpin jalan untuknya. Hanya berdasarkan poin ini, kalian semua pantas mati. Petik 2. Chang Liang mengerang dengan diam-diam, tetapi ekspresinya linglung ketika dia berkata, Yang mulia, yang rendah ini benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ada seorang pemuda yang menawarkan 7.000 buah batu esensi surgawi agar kita memimpin jalan. Tapi, Chang ini juga tidak tahu bahwa itu adalah orang yang ingin dicari yang mulia. Petik 2. Wang Yutao berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa fasih lidahmu, membantu bocah itu juga fakta. Ayo, teman-teman, bawa mereka untukku. Jika ada perlawanan, tangkap dan segera jalankan. Petik 2. Kata-kata Wang Yutao benar-benar memadamkan jejak terakhir harapan Chang Liang untuk sebuah kebetulan. Ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan muram, saudaraku, masuk gua. Pada saat ini, 3 sisi lainnya semuanya diblokir. Gua Raja Hantu di belakang adalah satu-satunya jalan mundur. Sosok Chang Liang, mereka bertujuh, seperti kilat, melaju ke arah Gua Raja Hantu. Melihat ini, Wang Yutao mendengus dingin. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan. Sekelompok orang yang tidak tahu hidup atau mati. Esensi surgawi yang kuat langsung meledak. Gelombang udara yang mengerikan menyapu 7 orang itu. Chang Liang mengungkapkan tatapan ngeri dan berteriak, saudara, kalian semua masuk. Dia melepaskan semua kekuatannya dalam hidup ini, ingin berurusan dengan pukulan Wang Yutao. Namun, ini hanya semut yang mencoba menumbangkan pohon. Menghadapi Grand Grotto, mendalam Wang Yutao, Chang Liang tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Namun, Chang Liang sudah membuat tekad untuk mati. Dia ingin melindungi saudara-saudaranya untuk memasuki gua. Meskipun, Yin Win Seven Heroes bukan orang baik, ketika menghadapi bencana yang akan segera terjadi, kesulitan menguji persahabatan. Bos Chang Liang memblokir tombak untuk saudara-saudaranya tanpa keraguan sedikitpun. Tetapi tepat pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba berlari keluar, menutupi profil Chang Liang. Kakak, hiduplah dengan baik dan balas dendam untuk kita. Itu nomor 3 dan nomor 7. Mata Chang Liang memerah, kedua matanya merah padam. Tapi kekuatan telapak tangan Wang Yutao sudah tiba. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, sudah terlambat juga. Ledakan. Sebuah kekuatan besar langsung menyerang nomor 3 dan nomor 7, bersama dengan Chang Liang, terbang. Namun, sebagian besar pasukan diblokir oleh nomor 3 dan nomor 7. Chang Liang memuntahkan seteguk darah segar dengan, wah. Nomor 3 dan nomor 7 di sampingnya sudah lama berhenti bernapas. Chang Liang sangat menentukan. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk tidak yakin dan ragu-ragu. Dengan paksa merangkak, dia menuju ke arah Gua Raja Hantu. Meskipun telapak tangan Wang Yutao ini membunuh nomor 3 dan nomor 7, Chang Liang juga meminjam kekuatan telapak tangan ini dan tiba di pintu masuk Gua Raja Hantu. Sosoknya cepat, menggali langsung ke dalam gua. Saudara kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Yugan bertanya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Masuk dan tangkap orang-orang. Saat ini, kami menangkap kura-kura dalam pot. Wang Yutao berkata tanpa ragu sedikit pun. Pada saat ini, seorang seniman bela diri berkata dengan agak takut, Ye yang mulia, tempat ini adalah Gua Raja Hantu. Artis bela diri ini adalah panduan yang ditemukan keluarga Wang. Wajah Wang Yutao jatuh, dan dia berkata, jadi bagaimana jika itu adalah Gua Raja Hantu? Pemandu itu berkata, Gua Raja Hantu adalah tempat paling berbahaya di Yin Win dan, roh-roh jahat di dalam terlalu banyak untuk dihitung. Selain itu, kedalaman Gua Raja Hantu mungkin memiliki roh jahat bintang 2 yang ada. Begitu kita mengagetkan roh jahat bintang 2, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Petik 2. Ekspresi Wang Yutao juga berubah khawatir ketika dia mendengar itu,
Tetapi dia menjadi sangat lega dan berkata dengan mendengus dingin, bagaimana dengan itu? Saya tidak percaya bahwa bocah itu berani memasuki kedalaman gua Raja Hantu. Pergilah. Pemandu itu tidak berdaya dan hanya bisa memasuki gua Raja Hantu. Chang Liang 5 orang juga belum pernah memasuki gua Raja Hantu sebelumnya. Tempat ini adalah area terlarang semua seniman bela diri manusia. Jadi setelah masuk, Chang Liang 5 orang berlari liar tanpa membedakan arah sama sekali. Tetapi yang membuat mereka terkejut adalah bahwa di sepanjang jalan, mereka sebenarnya tidak menemukan satu pun roh jahat. Tidak tahu berapa lama mereka berlari, mereka tiba-tiba melihat ada sosok di depan, saat ini duduk bersila. Kakak, itu anak itu. Kalau bukan karena bocah ini, nomor 3 dan nomor 7 juga tidak akan mati. Skor ini, kita harus menemukannya untuk menyelesaikannya dengan benar. Petik 2. Kakak, bunuh anak ini. Balas dendam untuk nomor 3 dan nomor 7. Petik 2. Beberapa orang ini hampir menangis ketika berbicara. Jelas, kematian nomor 3 dan nomor 7, mereka semua tidak dapat menerimanya. Mereka tahu bahwa mereka selamanya bukan pertandingan Wang Yutao. Karena itu, mereka melemparkan kemarahan ke Ye Yuan. Luka Chang Liang tidak ringan. Saat ini, dia dengan kuat menahan nafas. Melihat penampilan kelompok saudara-saudaranya yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, ekspresi Chang Liang juga sangat buruk. Saudara-saudara, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, setiap hutang adalah penagihnya. Nomor 3 dan nomor 7 dibunuh oleh Wang Yutao. Ingin menyelesaikan skor ini, kita juga harus menyelesaikannya bersama mereka. Kami dan Tuan Ye hanya melakukan transaksi. Menempatkan skor ini di kepalanya tidak adil, kata Chang Liang. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan menatap Chang Liang dengan sedikit kejutan, dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, keluarga Wang yang benar-benar tanpa kesadaran melebihi harapan saya. Tapi, orang yang menyebabkan kematian nomor 3 dan nomor 7 bukanlah aku, tetapi dirimu sendiri. Jika kalian semua ingin menghitung skor ini di kepala Ye ini akan menemanimu. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat beberapa orang meledak sekaligus. Kami menyebabkan kematian nomor 3 dan nomor 7. Berat, kamu tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar. Petik 2. Jangan berpikir bahwa dengan membunuh beberapa roh jahat, kamu bisa menakuti kami. Kamu hanya groto mendalam tahap awal kecil, aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar pertandingan kami bersaudara. Petik 2. Ekspresi Chang Liang sangat buruk. Kata-kata Ye Yuan membuatnya menyesal sampai max. Tapi mereka mendengar Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertujuh, masing-masing dan kalian semua memiliki niat membunuh yang terhadap dirimu sebelumnya. Terus terang, Anda semua hanya sekelompok perampok yang membunuh dan merebut barang. Jika bukan karena ini, mungkin Tuan Muda ini akan membuat langkah untuk menyelamatkan sebelumnya, dan bahkan membawa kalian semua ke gua Raja Hantu. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat Chang Liang 5 orang terkejut dalam hati. Ternyata niat membunuh mereka, Ye Yuan sudah lama merasakannya dengan tajam. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya selama ini. Sekarang, nomor 3 dan nomor 7 meninggal. Itu adalah balasan bagi mereka yang memiliki niat membunuh yang muncul. Bukannya mereka tidak ingin membunuh Ye Yuan, hanya saja Chang Liang mendeteksi bahaya. Itu sebabnya mereka tidak bergerak. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak perlu bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka. Di antara mereka hanya sekadar transaksi. Juga, jika tidak melihat karena kasih persaudaraan kamu, apakah kalian berpikir bahwa kamu masih bisa hidup untuk melihat Tuan Muda ini? Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 1329, Pengepungan yang Fatal. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Yang mulia, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Gua Raja Hantu ini, terlalu sepi. Ekspresi pemandu itu tidak terlalu baik seperti yang dia katakan. Wajah Wang Yutao jatuh, dan dia berkata, omong kosong. Anda hanya perlu peduli tentang memimpin jalan. Saya tidak percaya bahwa anak itu masih bisa membalikkan langit. Petik 2. Tidak perlu panduan untuk memperingatkan, bagaimana mungkin Wang Yutao tidak tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka selalu waspada setelah memasuki gua Raja Hantu. Tetapi di sepanjang jalan, mereka bahkan tidak bertemu dengan satu roh jahat pun. Karena gua Raja Hantu adalah salah satu tempat Yin Winden yang paling berbahaya, maka seharusnya ada banyak roh jahat. Wang Yugan juga merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak karena dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kakak kedua, lebih baik menarik. Selama kita menjaga pintu masuk, apakah kita masih takut kalau anak itu tidak keluar?
Petik 2. Saran Wang Yugan membuat Wang Yutao meraba-raba dengan gembira juga. Jika dia mempertaruhkan nyawanya dan berlubang di dalam sini dan tidak keluar. Wang Yutao bertanya. Saat pemandu mendengar Wang Yutao dipindahkan, dia buru-buru berkata, tidak mungkin. Bahkan Grand penyelesaian groto mendalam pembangkit tenaga listrik hanya bisa bertahan paling banyak setahun di sini. Lebih lama lagi, energi yin di sini akan merusak tubuh berdaging dan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh fisik. Jika ringan, itu akan merusak yayasan marsial Dao. Jika parah, seseorang akan menjadi mayat yin. Petik 2. Ekspresi Wang Yutao berubah, tidak menyangka bahwa Yin Winden ini masih memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Karena seperti ini, dia bisa tenang. Oke, kita akan mundur. Hati Wang Yutao juga agak berdebar saat dia berkata. Tetapi tepat ketika mereka berbalik dan hendak mundur, angin yin tiba-tiba bergerak. Merayu, merayu. Di sekeliling, tidak tahu di mana tumpukan roh jahat muncul dari keduanya, semua bintang satu tahap akhir. Melihat angka-angka itu, mungkin tidak kurang dari 1000. Semangat iblis yang sedemikian besar, bahkan Wang Yutao, pembangkit tenaga listrik jenis ini, merasakan kulit kepalanya juga menggeliat. Meskipun penyelesaian besar groto mendalam santai bisa menghancurkan groto mendalam tahap akhir, itu tidak berarti bahwa penyelesaian Grand Groto mendalam tidak terkalahkan. Roh-roh jahat lebih sulit kusut di tempat pertama bagi para seniman bela diri. Dengan lebih dari 1000 roh jahat melompat keluar sekaligus, bahkan jika Wang Yutao dan Wang Yugan bergandengan tangan, mereka juga tidak berani mengatakan untuk dapat mundur tanpa cedera. Ini, apa yang terjadi di sini? Di mana di dunia ini roh-roh jahat ini muncul? Petik 2. Penatua kedua, apa yang harus kita lakukan? Begitu banyak roh jahat bintang satu tahap akhir, kita pasti mati kali ini. Wajah-wajah pembangkit tenaga listrik keluarga Wang generasi kedua ini semuanya berubah menjadi hijau. Aura keputusasaan menyebar di antara mereka. Satu roh jahat bintang satu tahap akhir sudah cukup bagi mereka untuk menderita. 1000 muncul sekaligus, bagaimana mungkin mereka tidak putus asa? Semuanya tutup mulut untukku. Berteriak dan bertengkar, bisakah itu menakuti roh-roh jahat ini? Semua ikuti pria tua ini, bunuh jalan keluar bersama. Petik 2. Wang Yutao masih memiliki wibawa yang luar biasa. Teriakan ini langsung menenangkan orang-orang keluarga Wang. Pada saat yang sama, dia mengangkat tombaknya yang panjang. Sebuah kekuatan yang menakutkan menyerang roh-roh jahat di depan. Melolong, melolong. Tangisan sengsara terus-menerus di telinga. Roh-roh jahat bintang satu tahap akhir masih agak lembut di depan Wang Yutao. Kecuali, bukan hanya pukulan luar biasa Wang Yutao yang tidak menakuti roh-roh jahat, itu membuat roh-roh jahat itu bahkan lebih gila, menerkam kerumunan. Yugan, kamu menutupi bagian belakang, aku akan membuka jalan di depan. Yang lain, lakukan tindakan pencegahan sendiri. Jangan biarkan roh-roh jahat itu masuk. Petik 2. Wang Yutao jelas telah melihat tontonan besar sebelumnya. Meskipun khawatir, dia tidak panik, memerintah dengan penuh ketenangan. Dia dan Wang Yugan, dua ahli hebat, melindungi tim satu depan dan satu belakang. Tekanan orang lain berkurang secara drastis sekaligus. Namun, jumlah roh jahat terlalu banyak. Selain itu, masing-masing dari mereka ganas dan tidak takut mati. Mereka hanya melakukan semua yang mereka bisa untuk menggigit. Segera, ada seseorang yang tidak bisa bertahan lagi. ARGH, penjaga keluarga Wang yang kekuatannya sedikit lebih lemah tiba-tiba dijatuhkan oleh 4 atau 5 roh jahat. Roh-roh jahat itu tampaknya adalah hiu yang mencium aroma darah. Sekitar 20 hingga 30 roh jahat langsung menenggelamkannya sepenuhnya. Tak lama, penjaga itu berhenti bernapas. Jiwa surgawinya sudah dibagi dan dimakan oleh roh-roh jahat. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing merasakan dingin. Mungkin ini adalah hasil mereka tidak lama kemudian. Roh-roh jahat itu merasakan manfaatnya, hanya bergumul dengan Wang Yutao dan Wang Yugan, sementara fokus serangan ditempatkan pada anggota-anggota keluarga Wang di tengah. Segera, ada anggota keluarga Wang lain yang diturunkan. Ling Qiu, tatapan Wang Yutao berubah merah karena marah. Orang yang meninggal itu adalah keponakan biologisnya. Sebelum datang, dia tidak pernah bermimpi bahwa menggunakan kekuatan keluarga Wang untuk datang dan memburu anak nakal groto mendalam tahap awal, dia benar-benar akan membayar harga yang mengerikan. Kecuali, sedih itu sedih. Dia benar-benar tidak berdaya tentang pengurangan jumlah saat bertarung. 100 roh jahat mengganggunya. Bahkan jika kekuatannya lebih besar, dia juga terlalu sibuk untuk peduli.
Satu kecelakaan dan dia bahkan akan tersandung sendiri. Dua ahli groto mendalam tahap akhir membela, kelompok orang ini secara bertahap mendekati pintu masuk gua. Hanya saja tangisan menyedihkan menggema tak henti-hentinya di telinga Wang Yutao. Jantungnya meneteskan darah. Membunuh. Tuduhan yang menakutkan, Wang Yutao akhirnya dengan paksa mengukir jalur berdarah, menyerbu keluar dari gua Raja Hantu. Mata Wang Yutao saat ini berwarna merah darah, sudah sangat luar biasa marah. Satu demi satu angka dibebankan keluar. Akhirnya, Wang Yugan juga keluar pada akhirnya. Ledakan. Roh-roh jahat tidak memiliki niat untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Kelompok-kelompok besar bergegas keluar dari gua Raja Hantu dan terus memburu semua orang. Wang Yutao merasa sangat sedih dan hanya bisa membuat semua orang terus melarikan diri. Tidak tahu berapa lama mereka mengejar mereka, akhirnya tidak ada lagi roh jahat di belakang mereka. Semua orang sepertinya kehabisan energi, jatuh ke tanah, terengah-engah karena udara. Wang Yutao melirik orang-orang yang tersisa, sendi jari-jarinya pecah. Ketika mereka masuk, menghitung dalam panduan, mereka membawa total 17 orang. Tapi sekarang, menghitung dia dan Wang Yugan, hanya ada 5 orang yang tersisa. Ini masuk dan keluar benar-benar melumpuhkan 12 orang. Terlepas dari panduan ini, orang-orang keluarga Wang adalah semua elit keluarga Wang. Cukup banyak orang yang semuanya adalah putra dan keponakan Wang Yutao. Di antara mereka, mayoritas semuanya adalah pembangkit tenaga listrik groto mendalam tahap akhir. Bahkan ada beberapa yang groto mendalam tingkat menengah. Perjalanan ini secara langsung memotong setengah elit keluarga Wang. Ye Yuan, jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Wang Yutao, lebih rendah dari manusia. Orang tua ini bersumpah ke surga bahwa aku harus menebasmu di Yin Win dan ini. Petik 2. Mata Wang Yutao berwarna merah darah, menggertakkan giginya dengan kebencian, sudah sangat membenci Ye Yuan. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa sebenarnya mereka mengejar Ye Yuan selama ini. Either way, yang lain membunuh anggota keluarga Wang, itu semua kesalahan orang lain. Di dalam gua Raja Hantu, Chang Liang 5 bersaudara sudah lama tercengang dengan takjub. Mereka bertukar pandang, semua dengan ekspresi seperti mereka melihat hantu. BKK, apa yang baru saja kita lihat? Oh, penglihatan kami tidak akan gagal, kan? Petik 2. Bagaimana dia melakukannya? Itu adalah 1000 roh jahat bintang 1 tahap akhir. Hei, dia sebenarnya bisa memerintahkan roh jahat bintang 1 tahap akhir. Petik 2. Chang Liang menatap Ye Yuan yang sedang bermeditasi, tatapannya penuh dengan ketakutan mendalam. Hanya saat ini, apakah mereka menyaksikan kekuatan sejati Ye Yuan? Untuk Ye Yuan ingin membunuh mereka, itu benar-benar semudah membalikkan telapak tangannya. Bab 1330, Roh Jahat Bintang 2. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yang Mulia, sebelumnya, kami telah menghina. Yang Mulia, tolong jangan tersinggung. Chang Liang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin, merasakan jantung berdebar karena rasa takut yang tersisa dan bersukacita dalam hatinya. Untungnya, dia tidak menjadi musuh dengan Ye Yuan. Kalau tidak, mereka bertujuh bersaudara, mereka yang mati bukan hanya nomor 3 dan 7. Ketika 1000 roh jahat bintang 1 tahap akhir mengepung Wang Yutao mereka semua, Chang Liang sedang menonton dari luar. Adegan spektakuler itu membuatnya sulit melupakan seluruh hidupnya. Lupakan tentang hal itu terjadi pada Wang Yutao, bahkan Chang Liang, penonton ini, merasakan kulit kepalanya menggelitik. Tetapi melihat orang-orang keluarga Wang jatuh satu persatu, Chang Liang sangat senang di hatinya. Orang-orang keluarga Wang terlalu sombong, membunuh 2 saudaranya tanpa pandang bulu. Melayani mereka dengan benar untuk memiliki akhir seperti ini. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak sampai membuat tersinggung, tapi selama kalian tidak memprovokasi Tuan Muda ini secara alami tidak akan pergi dan menemukan masalah dengan kalian semua. Awalnya, saya ingin membiarkan Anda semua menjalankan kursus Anda sendiri tanpa gangguan dari luar, tetapi melihat perasaan di antara kalian, saudara-saudara berjalan begitu dalam, bersedia untuk saling membantu dengan mengorbankan hidup Anda, itu sebabnya saya bergerak. Petik 2. Dasles terus memantau setiap gerakan dan aksi di sekitarnya. Hal-hal yang terjadi di luar gua Raja Hantu tidak bisa bersembunyi sama sekali darinya. Awalnya berpikir bahwa Yin Win Seven Heroes, orang-orang serakah ini, perasaan antara saudara-saudara itu mungkin sama saja. Tetapi dia tidak berharap bahwa Chang Liang,
serta nomor 3 dan nomor 7, sebenarnya sangat loyal. Ye Yuan merasakan dorongan saat ini. Itu sebabnya dia membiarkan mereka masuk. Setelah Dasles menyerap beberapa roh jahat, kondisinya membaik secara bersamaan. Metodenya juga membuat Ye Yuan diam-diam tercengang. Dasles mensimulasikan undulasi dari penyelesaian hebat roh jahat bintang 1 dengan rahasia, memerintahkan roh-roh jahat bintang 1 tahap akhir ini untuk mengepung orang-orang keluarga Wang. Bagi roh jahat bintang 1 tahap akhir, penyelesaian besar roh jahat bintang 1 adalah penguasa mutlak. Roh-roh jahat bintang 1 tidak memiliki kecerdasan. Mereka bertindak sepenuhnya berdasarkan insting mereka sendiri. Oleh karena itu, selama Wang Yu tahu mereka semua berani memasuki Gua Raja Hantu, hasil itu benar-benar akan menyedihkan. Ya, Yang Mulia. Sebelumnya, beberapa dari kami melakukan kebodohan. Keluarga Wang terlalu kuat, beberapa dari kita saudara tidak memiliki harapan untuk membalas dendam sama sekali, itu sebabnya kami akan mengalihkan kebencian kepada Anda. Semoga Yang Mulia mengampuni itu, kata Chang Liang. Ye Yuan meliriknya dan berkata, jujur, saya juga tidak berpikir bahwa keluarga Wang akan benar-benar tanpa kesadaran. Hanya karena kalian adalah pemandu bagi saya, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada kalian semua. Tapi keluarga Wang, tuan muda ini pasti akan membersihkan nama mereka dari kota Jewel Hill. Jika beberapa dari Anda mengikuti saya, akan datang kesempatan untuk membalas dendam untuk saudara-saudara Anda di masa depan. Petik 2. Mata Chang Liang berbinar, dan dia berkata dengan gembira, agar Yang Mulia bersedia menerima kami, itu adalah kehormatan kami. Beberapa dari kita, saudara, rela menghancurkan otak kita dan mengikuti Yang Mulia sampai mati. Petik 2. Chang Liang memberi isyarat kepada saudara-saudaranya dengan pandangan dan bersujud. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kalian mengikuti tuan muda ini secara alami tidak akan membuang kentunganmu. Hanya saja, tuan muda ini tidak bisa mentolerir kesalahan dan pelanggaran apapun. Jika kalian semua masih ingin memiliki ide-ide kotor seperti sebelumnya, jangan salahkan tuan muda ini karena kejam. Petik 2. Chang Liang terkejut dan buru-buru berkata, jangan berani. Kematian nomor 3 dan nomor 7 mengajarkan perubahan yang sangat dalam pada Chang. Saat ini, satu-satunya harapan Chang adalah secara pribadi membunuh Wang Yu Taoyang dan membalas dendam untuk nomor 3 dan nomor 7. Petik 2. Ye Yuan baru saja akan membuka mulutnya dan berbicara ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah muram. Ekspresi Chang Liang berubah juga, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Di sekitar mereka, serangkaian aura kuat muncul, mengelilingi 6 dari mereka di tengah. Grand menyelesaikan roh jahat bintang 1. Yang Mulia, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Seru Chang Liang. Pertempuran hebat yang sebelumnya akhirnya masih mengejutkan keberadaan yang kuat ini. Sama seperti seniman bela diri manusia, penyelesaian bintang 1 yang agung, tingkat roh jahat ini, tidak mudah dihadapi. Tiba-tiba, badai pusaran aneh menyebar dengan Ye Yuan sebagai pusatnya. Roh-roh jahat bintang 1 tahap akhir itu tanpa sadar tersedot ke pusaran, akhirnya diserap oleh Ye Yuan. 1000 roh jahat bintang 1 tahap akhir tidak memiliki sedikit pun perlawanan, langsung menjadi makanan Dasles. Melihat pemandangan ini, mata Chang Liang dan yang lainnya menatap seperti piring lebar. Sementara mengendalikan 1000 roh jahat berada di luar jangkauan pemahaman, Ye Yuan benar-benar melahap 1000 roh jahat. Ini terlalu mengerikan. Bukankah dia takut memasukkan dirinya sendiri ke kematian? Chang Liang dan yang lainnya sudah berkeliling di sini selama tidak kurang dari beberapa ratus tahun. Tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang berani berurusan dengan roh jahat dengan cara ini. Seniman bela diri biasa, bahkan seniman bela diri Groto mendalam yang hebat, tidak berani melahap roh jahat juga. Chang Liang menelan ludahnya, menemukan bahwa tuan ini benar-benar terlalu misterius. Keluarga Wang benar-benar menjadi lunak di kepala, itu sebabnya mereka memprovokasi musuh yang menakutkan. Entah bagaimana, Chang Liang tiba-tiba agak bersimpati pada Wang Yu Tao. Saat ini, lingkungan sekitar memiliki sekitar 20 hingga 30 Grand Roh bintang 1 yang lengkap. Roh-roh jahat yang tampak ganas ini sebenarnya sangat waspada terhadap Ye Yuan pada saat ini. Meskipun mereka mengepung semua orang, mereka semua takut dan tidak maju. Semua roh jahat ini tidak memiliki kecerdasan. Tapi itu justru karena agar mereka samar-samar bisa merasakan jiwa yang menekan teror Pearl. Ketakutan naluriah semacam ini membuat mereka tidak berani maju. Segudang hal di dunia memperkuat dan menangkal satu sama lain.
Roh jahat adalah eksistensi yang sangat kuat bagi seniman bela diri manusia. Tapi Soul Suppressing Pearl adalah musuh bebuyutan mereka. Hanya setelah melihat adegan ini, Chang Liang akhirnya menghela nafas lega di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Dalam Yin Winden ini, seniman bela diri manusia semuanya mengambil jalan memutar ketika melihat roh-roh jahat. Tetapi hari ini, dia benar-benar melihat roh-roh jahat merasa takut terhadap manusia. Chang Liang merasa bahwa peristiwa yang terjadi hari ini hanya menumbangkan pandangan dunianya. Melihat Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, Chang Liang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Yuan mengabaikan Chang Liang, tapi tatapannya beralih ke kedalaman gua. Kedalamannya adalah hamparan kegelapan, tidak bisa melihat apapun. "Sejak kamu datang, mengapa bersembunyi diam-diam?" Ye Yuan berkata dengan dingin. Chang Liang dan yang lainnya tercengang, dengan wajah bingung. Bukankah roh jahat bintang 1 tahap akhir sudah keluar? Mungkinkah masih ada orang lain di sini? Saat mereka bertanya-tanya, cahaya hantu muncul dari kedalaman kegelapan. Seorang tokoh perlahan keluar dari kegelapan. Segera, ketika orang ini keluar, Chang Liang 5 orang semuanya berdebar tanpa henti. Aura yang kuat membuat mereka tidak bisa bergerak bahkan otot. Orang ini terlalu kuat. Dengan kekuatannya, ingin membunuh mereka berlima mungkin bisa diselesaikan dengan lambaian tangan. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat di Gua Raja Hantu? Kedatangan itu seorang lelaki, tampak anggun dan ramah tamah, seperti tuan muda yang tampan dan tampan. Angka ini tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Tapi melihat dari dekat, seseorang dapat menemukan bahwa tubuhnya agak ilusi, tampak tidak begitu nyata. "Kamu, manusia, agak istimewa," kata pria itu sambil tersenyum. Mendengar makna dari kata-katanya, dia sebenarnya bukan manusia. Menghadapi aura kuat pria ini, Ye Yuan tampaknya baik-baik saja. Mendengar itu, dia juga tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak menyangka bahwa di dalam Gua Raja Hantu ini, benar-benar ada roh jahat bintang 2. Juga, oh tidak berpikir bahwa roh jahat bintang 2 benar-benar sehalus Anda." Petik 2. Bab 1331, Ghost Dao 100 Rune. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Roh jahat bintang 2, wajah Chang Liang dan yang lainnya tiba-tiba berubah, tatapan mereka menatap pria itu dengan ketakutan. Meskipun legenda mengatakan bahwa ada roh jahat bintang 2 yang ada di Yin Winden ini, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pria di depan mereka yang tidak berbeda dengan manusia ini sebenarnya adalah roh jahat bintang 2. Kurang dari 1 dalam 10.000 roh jahat bintang 2 yang biasa bisa membuka kecerdasan. Apa yang mereka miliki hanya melahap naluriah. Menuju roh jahat bintang 2, Dasles benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Karena mereka hanya bisa menyembelih naluriah. Tetapi bahkan Dasles juga tidak berharap bahwa roh jahat bintang 2 di Gua Raja Hantu ini benar-benar melahirkan kecerdasan. Pria itu juga tidak menyangkal hal itu tetapi berkata, "Ada aura yang membuatku sangat waspada terhadapmu." Sebenarnya, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia juga berpikir bahwa roh-roh jahat bukanlah manusia atau hantu, tampak berbahaya. Dia tidak berpikir bahwa roh jahat bintang 2 benar-benar berubah menjadi seperti ini. Terlebih lagi, persepsi pihak lain tampaknya sangat tajam. Murid Chang Liang mengerut, menatap Ye Yuan dengan wajah penuh teror. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa roh jahat bintang 2 benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang bisa mengatakan bahwa jika roh jahat bintang 2 ingin membunuh mereka, itu hanya perlu menggerakkan jari, dan itu sudah cukup. Tapi menghadapi Ye Yuan yang hanya groto mendalam tahap awal, dia sebenarnya sangat khawatir. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Bintang 2 tingkat menengah, kekuatan tidak buruk. Saya tidak berharap bahwa kecerdasan Anda dapat membuka sejauh ini. Itu menyelamatkan saya dari masalah." Petik 2. Chang Liang bergidik ketakutan, mendengarkan dari samping, ingin berbalik dan berlari. Ye Yuan ini terlalu gila. Itu adalah roh jahat bintang 2, Ye Yuan sebenarnya berani berbicara seperti ini. "Tunggu, bintang 2 tahap tengah." Chang Liang merasa sangat bingung, apa-apaan ini? Di dalam alam mendalam Grotto, alam kecil adalah lapisan surga. Kemudian Heaven Glimpse Realm secara alami bahkan lebih. Perbedaan antara tahap awal dan tahap menengah bahkan lebih besar. Juga, bagaimana Ye Yuan bisa mengatakan bahwa pihak lain adalah roh jahat bintang 2? Jumlah informasinya terlalu besar. Mereka berlima merasa agak tidak bisa dicerna. Tetapi pria itu berkata,
bagaimana kamu tahu, aku tidak akan bergerak melawan kamu. Kamu, terlalu lemah. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika kecerdasan Anda belum dibuka, lupakan saja. Tentu saja kita tidak bisa membuang pertempuran sengit di antara kita. Tetapi karena kecerdasan Anda sudah terbuka, maka Anda tidak perlu bergerak melawan tuan muda ini. Petik 2. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat meyakinkan dan sama sekali tidak menganggap ancaman pria itu. Baginya untuk berani mengatakannya, itu wajar karena ada Dasles, keilahian yang hebat ini, di sana. Kekuatan harta roh Empyrean, orang biasa tidak bisa membayangkannya sama sekali. Meskipun Dasles adalah seekor harimau yang mendarat di dataran sekarang, bagi pihak lain yang ingin membunuh Ye Yuan, kemungkinan itu benar-benar tidak begitu mudah. Laki-laki itu tersenyum dan berkata, dirimu yang terhormat terlalu percaya diri. Bagiku untuk membunuhmu hanyalah upaya mengangkat jari. Petik 2. Selesai berbicara, energi Yin yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan, mengunci Ye Yuan dengan kuat. Hanya saja, Ye Yuan tidak merasakan apa-apa, tapi Chang Liang 5 orang sudah benar-benar kaku. Mereka merasa cemas bahwa mereka bahkan tidak dapat menggerakkan jari lagi. Roh jahat bintang 2 ini belum bergerak, dan mereka sudah jatuh. Gelombang aura samar tak terlihat menyelimuti Ye Yuan. Angin Yin secara otomatis terbagi ketika tiba di depan Ye Yuan, meniup melewati menuju kedua sisi. Pupil pria itu menyusut. Baru saat itulah dia memastikan bahwa Ye Yuan memang tidak sederhana. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, jangan lakukan penyelidikan sia-sia seperti ini lagi. Tidak berguna. Tuan muda ini memberi Anda kesempatan. Tanda tangani kontrak surgawi Dao dan layani aku sebagai tuanmu. Tuan muda ini memberimu kesempatan beruntung. Petik 2. Saat berbicara, Ye Yuan datang sebelum Chang Liang 5 orang, mengulurkan jari, dan dengan ringan mengetuk 5 dahi mereka. Semburan gelombang kekuatan jiwa yang lemah mengalir keluar dari ujung jarinya, langsung menyebar melalui 5 tubuh mereka. Kelima orang itu gemetar. Perasaan kaku yang membeku di tulang langsung lenyap tanpa jejak. Namun, apa yang mereka kaget bukanlah ini, tapi kata-kata yang Ye Yuan katakan. Kata-kata ini terlalu menghancurkan bumi, menghasilkan bahwa meskipun 5 orang bisa bergerak, mereka masih membuka mulut lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tatapan kosong. Apa yang dia katakan sebelumnya? Membuat roh jahat bintang 2 yang membuka kunci kecerdasan melayaninya sebagai tuan. Yang mulia, dia tidak akan makan obat yang salah, kan? Pria itu juga tercengang dan langsung tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, sungguh bercanda. Anak muda Groto mendalam tahap awal benar-benar berani menyemburkan omong kosong seperti ini. Apakah dirimu yang terhormat memprovokasi garis bawahanku? Petik 2. Peringkat dunia seniman bela diri sangat ketat. Ranah Ye Yuan terlalu rendah, mengatakan kata-kata ini sangat tidak sopan. Bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan buruk atau permusuhan, hanya berdasarkan kalimat ini, pihak lain sudah cukup alasan untuk membunuh. Ye Yuan hanya tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan jari, menggambar sesuatu di udara. Chang Liang dan yang lainnya tidak yakin apa artinya, benar-benar tidak menyadari ide-ide aneh yang membingungkan Ye Yuan. Itu terlihat seperti semacam jimat. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah pria itu dan menemukan bahwa ekspresi wajah pria itu saat ini berubah dari penghinaan menjadi pukulan petir, dan akhirnya, ekstasi liar. Baru saat itulah mereka tahu bahwa jimat yang tidak dapat dipahami yang digambar Ye Yuan ini sangat luar biasa. Ghost Dao 100 Rune. Apa? Apa yang kau gambar adalah Ghost Dao 100 Runes. Kata-kata pria itu penuh kejutan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, huhu, sepertinya kamu mengenali Ghost Dao 100 Runes, ini menyelamatkan tuan muda ini napasnya. Pria itu gemetar di seluruh dan berkata dengan tak percaya, kamu, bagaimana kamu, manusia, mungkin tahu Ghost Dao 100 Runes. Ye Yuan berkata dengan dingin, bagaimana tuan muda ini tahu, tidak perlu Anda khawatir. Anda hanya mengatakan apakah Anda bersedia mengikuti tuan muda ini atau tidak. Tidak punya ide aneh, Anda hanya punya satu kesempatan. Petik 2. Pandangan pria itu berubah menjadi niat, tatapan perjuangan muncul di wajahnya. Peringatan Ye Yuan membuatnya menjadi sangat bertentangan. Bagi seorang roh jahat, bagi mereka untuk dapat larut dalam tubuh seorang seniman bela diri, itu setara dengan merebut kepemilikan, tetapi juga tidak sama dengan merebut kepemilikan. Karena mereka adalah tubuh yang mandiri dan tidak perlu bergantung pada tubuh yang berdaging untuk bertahan hidup. Ide aneh yang Ye Yuan katakan sebenarnya mengacu pada ini. Apa yang melintas di saat pertama tadi adalah pemikiran ini.
Tapi kata-kata Ye Yuan menghancurkan fantasinya menjadi berkeping-keping. Jika itu adalah yang lain, dia akan mengambil kepemilikan tanpa ragu sedikit pun dan dengan paksa menjara ingatan pihak lain. Tapi Ye Yuan tidak biasa. Dari awal, Ye Yuan memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Aura yang diungkapkan oleh Soul Suppressing Pearl dengan samar membuatnya sangat waspada. Di satu sisi, Chang Liang 5 orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka diam-diam menunggu keputusan pria itu. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa kata-kata Ye Yuan sebenarnya benar-benar akan menundukkan roh jahat bintang 2. Setidaknya, pihak lain dipindahkan. Tuan ini benar-benar menjadi semakin misterius. Eksistensi macam apa dia? Kekuatan alkimia sangat menakutkan, kekuatan marsial Dao tak terduga. Sekarang, dia benar-benar akan menundukkan roh jahat bintang 2. Chang Liang merasa bahwa dunia ini benar-benar terlalu gila. Segala sesuatu yang telah dilihat dan didengarnya hari ini bahkan lebih menarik dari pengalaman hidupnya. Perlahan-lahan waktu berlalu, dan ekspresi wajah pria itu berkedip tanpa henti. Ye Yuan juga tidak mendesak, hanya diam-diam menunggu jawaban pihak lain. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa pihak lain pasti tidak bisa menahan godaan dari Ghost Dao 100 Runes. Baiklah kalau begitu, aku janji. Akhirnya, pria itu membuka mulut dan menyerah. Bab 1332, Terinjak-injak santai. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Saat kontrak terjadi, koneksi yang tidak bisa dijelaskan dibuat antara Ye Yuan dan pria itu. Gui Yun telah bertemu guru. Kata roh jahat bintang 2 dalam ketundukan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, fungsi Ghost Dao 100 Runes, aku percaya tidak perlu bagiku untuk mengatakan lagi. Anda hanya bekerja untuk tuan muda ini dengan puas, dan saya perlahan akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda dapat memahami sepenuhnya, menjadi hantu Dao Kaisar Langit juga bukan tidak mungkin. Petik 2. Gui Yun mengungkapkan ekspresi sangat gembira dan buru-buru berkata, Gui Yun berterima kasih pada guru. Baiklah, aku akan membawamu ke ruang kerjaku sekarang. Anda tidak menentangnya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Memiliki beberapa harta sihir tipe spasial di pembangkit tenaga dewa alam sangat normal. Itu tidak membuat Chang Liang dan yang lainnya terlalu terkejut. Gui Yun tidak merasakan apa-apa juga. Hanya saja ketika sosoknya muncul di Soul Suppressing Space, dia langsung merasakan luar biasa. Ketika dia melihat Dashless, perasaan melihat gunung besar muncul tanpa terkendali. Hantu kecil, keberuntunganmu cukup bagus. Untuk dapat melahirkan kecerdasan ketika di bintang 2, dan bahkan bertemu dengan lelaki tua ini, mungkin Anda akan menjadi hantu kaisar surgawi hantu berikutnya. Dashless berkata sambil tersenyum. Roh jahat bintang 2 yang bermartabat menjadi hantu kecil ketika mencapai mulut Dashless. Senior, kamu, Gui Yun berkata dengan hati-hati. Dashless tersenyum dan berkata, orang tua ini adalah Dashless, sama seperti Anda, melayani Ye Yuan sebagai tuanku. Gui Yun tiba-tiba menemukan bahwa kekhawatirannya terhadap Ye Yuan mungkin berasal dari pria tua ini. Senior Dashless, tempat apa ini? Mengapa saya merasa bahwa tempat ini sangat tidak biasa? Kata Gui Yun. Tempat ini adalah ruang batin dari harta roh Empyrean, orang tua ini adalah roh artefak tempat ini. Di masa depan, Anda akan tinggal di sini bersama orang tua ini. Selama Ye Yuan mengizinkannya, pria tua ini secara alami akan memberimu Ghost Dao 100 Runes. Kata Dashless. Pikiran Gui Yun berdengung seolah disambar petir, menjadi kosong. Senior, kamu mengatakan bahwa, tempat ini adalah, harta roh Empyrean. Lidah Gui Yun bahkan tidak bisa diluruskan ketika berbicara. Keheranan yang dibawa oleh kata-kata Dashless itu terlalu serius. Berita ini bahkan lebih mengejutkan bahwa Ghost Dao 100 Runes. Harta karun Empyrean, dengan ranah Gui Yun, dia benar-benar tidak dapat membayangkan tingkat keberadaan ini. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia tidak melakukan penguasaan Ye Yuan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan tahu bagaimana dia mati. Jika dia melakukan serangan terhadap tubuh fisik Ye Yuan, Dashless benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tetapi jika dia berani merebut Ye Yuan, memasuki lautan kesadaran Ye Yuan, maka itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Tidak heran Ye Yuan mengatakan dia hanya akan memberinya satu kesempatan. Dia benar-benar tidak menggertaknya. Itu benar, itu adalah harta roh Empyrean. Selain itu, ini adalah harta roh Empyrean tipe roh surgawi. Hantu kecil, itu sebabnya saya mengatakan bahwa Anda sangat beruntung. Jika kekuatan orang tua ini pulih sedikit lagi,
saya mungkin tidak akan menyukai Anda lagi. Bahkan jika Anda ingin menjadi pelayan Ye Yuan, tidak akan ada kesempatan juga, kata Dasles. Roh jahat bintang 2 benar-benar hanya hantu kecil di mata Dasles. Jika bukan karena dia adalah harimau yang turun ke dataran saat ini, bagaimana dia bisa menyukai pemula semacam ini? Tapi satu kalimat Dasles membuat Gu Yun gugup. Kekuatannya saat ini jauh lebih tinggi dari tuannya. Tetapi jika kekuatan tuannya maju di masa depan dan tidak lagi berguna baginya, apakah ia akan membunuh keledai begitu melakukan tugasnya? Dasles dengan jelas melihat kekhawatirannya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mengembalikan hatimu. Kalian sangat menghargai ikatan persahabatan. Selama kamu bekerja dengan rajin untuknya, bahkan jika dia memasuki peringkat Kaisar Langit di masa depan, dia juga tidak akan melakukan apapun untukmu. Dia bahkan akan membantu Anda menerobos ke ranah Kaisar Langit. Anda tidak akan percaya bahkan jika saya katakan lagi. Anda mengikutinya, dan di masa depan, Anda akan secara alami tahu. Sekarang, orang tua ini akan memberimu hantu Dao Hundred Rune pertama. Petik 2. Ghost Dao Hundred Runes adalah seni transenden untuk menumbuhkan Ghost Dao. Seperti namanya, Ghost Dao Hundred Runes adalah 100 rune. 100 rune ini berisi Ghost Dao Hundred Rune dari Ghost Dao, sangat luas dan mendalam. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang memahami 100 rune ini sepenuhnya, mereka akan dapat mencapai Kaisar Surgawi Transenden Surgawi Hantu Dao, memandang rendah dunia. Seruan kepada Gu Yun ini terlalu kuat. Heavenly Empyrean Immortal Grove adalah salah satu alkemis Heavenspan World yang sangat kuat. Dia meneliti jiwa surgawi Dao secara detail. Ghost Dao Hundred Runes ini diperoleh dari seorang Empyrean Ghost Dao, yang dia bunuh di masa lalu. Penelitian ini juga sangat menyeluruh. Dengan kekuatan Dasles, mengajar Gu Yun tentu saja tidak sulit. Di dunia luar, Chang Liang 5 orang benar-benar tercengang. Peristiwa tidak berkembang ke arah yang mereka harapkan sama sekali. Hasilnya membuat rahang mereka jatuh. Itu adalah roh jahat bintang 2, keberadaan yang dengan santai bisa membasmi mereka dengan satu sentakan jari. Itu benar-benar tenang seperti ini. Ketika mereka tahu bahwa Gu Yun adalah roh jahat bintang 2, mereka bahkan berpikir bahwa mereka sudah mati pasti kali ini. Mereka tidak berharap bahwa hasil akhir terbalik terlalu cepat. Roh jahat bintang 2 ini benar-benar menjadi pelayan Ye Yuan. Kamu, yang mulia, apa yang kamu gambar? Mengapa roh jahat bintang 2 itu melayani Anda sebagai pelayannya begitu dia melihatnya? Chang Liang mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu juga tidak akan mengerti jika aku mengatakannya. Itu adalah hal yang dibesarkan oleh kekuatan-kekuatan Ghost Dao. Anda hanya perlu tahu bahwa saya menerima dia memberinya kesempatan beruntung, itu saja. Karena ini kebetulan-kebetulan, apa alasannya dia tidak melayani saya, menjadi tuannya? Petik 2. Chang Liang 5 orang menghela nafas dari lubuk hati mereka dan berkata, Yang mulia, Anda benar-benar hebat. Kami berlima bersaudara diyakinkan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, berhenti menyanjung. Bukankah kalian semua akan secara pribadi membunuh Wang Yutao? Bagaimana Anda ingin menginjak-injaknya sekarang terserah Anda. Petik 2. Chang Liang 5 orang bergetar di seluruh, tatapan mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Iya, dengan roh jahat bintang 2 di sisinya, Yin Win dan ini, mereka bisa berkeliaran sesuka hati. Apa yang diperhitungkan oleh Wang Yutao? Gedebuk. Chang Liang 5 orang berlutut secara kolektif, dan Chang Liang berkata, Yang mulia membalas dendam untuk kami berlima, 5 kehidupan busuk kami akan dijual kepada Yang mulia. Ye Yuan berkata dengan dingin, bangun, keluarga Wang dan aku sudah mencapai titik ketidakcocokan. Bahkan jika tidak membantu kalian semua membalas dendam, Wang Yutao harus mati juga. Petik 1. Saudara kedua, jika mereka tidak keluar, mungkinkah kita benar-benar akan menjaga di sini selama setahun? Wang Yugan bertanya. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka juga merasa sangat tidak nyaman di tempat ini di mana angin yin bertiup sepanjang tahun. Wang Yutao berkata dengan sungguh-sungguh, kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Tidak tahu keterampilan bidat macam apa yang dipupuk Pang, untuk benar-benar bisa mengendalikan roh jahat. Sialan, tidak heran dia ingin memasuki Yin Win dan dengan cara apapun. Itu mungkin untuk menumbuhkan keterampilan sesat. Petik 2. Wang Yugan memikirkannya dan berkata, kakak kedua, mengapa tidak, undang kakak di sini. Saya merasa bahwa anak ini sangat tidak normal. Terus menjaga seperti ini bukan caranya. Petik 2. Saran Wang Yugan membuatnya sangat tersentuh.
Tapi dia menggelengkan kepalanya lagi dengan sangat cepat dan berkata, wajah seperti apa yang harus kita tuju dan temui Big Brother dengan penampilan kita saat ini. Tidak membunuh Pang itu, sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Petik 2. Oh, Penatua kedua sangat ingin membunuhku. Saya bertanya-tanya bagaimana Ye ini memprovokasi Penatua kedua, untuk membuat Anda membenci saya seperti itu. Tepat pada saat ini, suara Ye Yuan bergema di gua. Kamu Yuan, Wang Yutao dan Wang Yugan tiba-tiba berdiri, tatapan mereka penuh dengan niat membunuh. Bab 1333 banding 1333. Penampilan Ye Yuan yang tiba-tiba mengejutkan pasangan Wang Yutao. Tapi segera, sosok mereka bergerak dengan cepat, langsung memotong mundur Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum tipis. Dia tidak berbicara, membiarkan mereka bertindak. Jangan gugup, rileks sedikit, kata Ye Yuan sambil tersenyum samar. Ekspresi Wang Yutao berubah dingin, dan dia berkata, berat, kau benar-benar berani, untuk benar-benar berani keluar dan menghadapi kematian. Anda membunuh 11 elit keluarga Wang saya. Hari ini, kami akan menyelesaikan skor ini dengan benar. Petik 2. Melihat Ye Yuan, kemarahan Wang Yutao mencapai batasnya sekaligus. Saat ini, ia ingin menelan daging Ye Yuan mentah. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, keluarga Wang Anda mengejar Ye ini dari kota Jewel Hill ke Yin Winden. Mungkinkah itu, Anda masih tidak mengizinkan saya melawan balik? Petik 2. Wang Yutao mendengus dingin dan berkata, ingin disalahkan, Anda harus menyalahkan diri sendiri, dan bahwa Anda seharusnya tidak menentang keluarga Wang saya. Dunia ini adalah dunia yang kuat. Jika saya ingin Anda mati, Anda tidak punya pilihan selain mati. Petik 2. Ye Yuan tertawa. Chang Liang dan yang lainnya di belakangnya juga tertawa. Wajah Wang Yutao menjadi hitam, dipicu oleh tawa beberapa orang. Kamu tertawa. Saya harap kalian semua masih bisa tertawa sebentar. Orang tua ini akan memberitahu Anda apa yang disebut nasib lebih buruk daripada kematian. Yugan, lakukan itu. Petik 2. Wang Yutao berteriak dingin, bergegas menuju Ye Yuan dengan Wang Yugan satu demi satu. Dua ahli besar groto mendalam yang hebat membuat langkah pada saat yang sama, bahwa aura benar-benar mencengangkan. Tapi tepat pada saat ini, aura yang bahkan lebih menakutkan berasal dari tubuh Ye Yuan. Angin yin yang dingin menusuk menggerakkan. Bahkan mereka yang sekuat Wang Yutao dan Wang Yugan juga hampir dibekukan oleh hembusan angin yin ini. Kekuatan anggota keluarga Wang lainnya kurang. Bagaimana mereka bisa menahan angin yin seperti itu? Jiwa surgawi mereka tersebar langsung ke angin. Membanting, membanting. Wang Yutao dan Wang Yugan jatuh langsung dari udara, membanting dengan keras ke tanah. Kedua orang itu membuka mata mereka lebar-lebar, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Bagaimana angin yin yang menakutkan seperti itu bisa keluar dari tubuh Ye Yuan? Mereka hanya merasa seolah-olah jiwa surgawi mereka akan membeku pada saat ini. Embusan angin yin ini terlalu kuat. Melihat Ye Yuan mendekati langkah demi langkah, Wang Yugan panik dalam hati. Dia berjuang, ingin bangun. Tetapi seluruh tubuhnya mati rasa karena angin yin. Bagaimana dia bisa mengumpulkan kekuatan dalam waktu singkat? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yugan berkata dengan takut. Tatapan Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata dengan dingin, lakukan apa? Huhu, apa yang Tuan Muda ini akan lakukan, Anda harus lebih jelas daripada saya, kan? Yakinlah, Tuan Muda ini tidak akan membunuhmu sekarang. Bagaimana menghadapi Anda? Luo Jian memiliki keputusan akhir. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan menyerang seperti kilat, langsung menyegel esensi surgawi Wang Yugan dan menyeretnya seperti memegang anjing mati. Efek mematikan dari angin yin dapat bertahan sekitar 1 jam. Bertindak lebih cepat dan mengejar ketinggalan sebelumnya, Ye Yuan berkata dengan Chang Liang. Chang Liang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan busur, ya, Yang Mulia. Ketika kami, saudara-saudara selesai melampiaskan frustrasi ini, kami akan menyusul. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, sosoknya bergerak, menghilang di depan mata beberapa orang. Chang Liang 5 orang memandangi Wang Yutao yang mati seperti anjing, sangat senang di hati mereka. Wang Yutao, kamu sangat menakjubkan sebelumnya. Tetapi sekarang, jika saya ingin Anda mati, Anda tidak punya pilihan selain mati. Hahaha. Chang Liang menirukan kata-kata Wang Yutao sebelumnya, benar-benar ironis hingga maksimal. Beberapa saat yang lalu, Wang Yutao masih menakjubkan. Sesaat kemudian, ia menjadi anjing mati. Selain itu,
Mengatakan kata-kata semacam ini di depan Ye Yuan benar-benar konyol. Wang Yutao tidak bisa bergerak. Tapi ekspresinya jelek sampai ekstrim. Dia belum tahu sampai sekarang apa yang terjadi di dunia. Mengapa angin yin yang mengerikan seperti itu keluar dari tubuh Ye Yuan? Wang Yutao, bukankah kamu ingin membunuh kami saudara? Bangun, kata nomor 2 dengan senyum dingin. Puci, pisau nomor 4 menusuk hati Wang Yutao tanpa sedikit pun keraguan. Ketika kamu membunuh nomor 3 dan nomor 7, kamu pasti tidak berpikir bahwa pembalasan datang begitu cepat, kan? Nomor 4 menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, untuk pembangkit tenaga dewa alam, menusuk hati tidak akan berakibat fatal. Tetapi sakit hati yang mencungkil itu melesat ke kepalanya, membuatnya sedih sampai dia ingin mati. Puci, bilah lain, nomor 5 langsung memotong salah satu telapak tangan Wang Yutao. Hanya orang-orang sepertimu yang juga pantas untuk membuat rona dengan Lord Ye Yuan. Saya meminta Anda untuk menaikkan rona, meminta Anda untuk menaikkan rona. Kata nomor 5 dengan senyum mengerikan. Petik 2. Serangkaian jeritan sengsara berlama-lama di udara. Penyiksaan Chang Liang 5 orang membuatnya melayang-layang antara hidup dan mati. Chang Liang 5 orang bukan orang yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Mereka telah berbaur di antara seniman bela diri tingkat bawah sepanjang tahun. Mengabaikan kejam dan tanpa ampun, metode penyiksaan orang bermunculan dalam variasi yang tak ada habisnya juga. Mereka baik kepada saudara-saudara mereka. Tetapi terhadap musuh, mereka sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kematian nomor 3 dan nomor 7 membuat mereka membenci Wang Yutao sampai mati. Chang Liang, tidakkah kalian semua takut akan pembalasan keluarga Wang karena berani memperlakukan orang tua ini seperti ini? Wang Yutao menahan rasa sakit yang hebat dan berteriak. Chang Liang, 5 orang senang saat mereka mendengar dan tertawa mengejek ketika mereka berkata, ayo, saudara, kentut tua ini mengancam kita sekarang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya sangat takut, apakah Anda semua takut atau tidak? Petik 2. Takut. Aku benar-benar takut mati. Kakak, mengapa kita tidak membantu kabut tua ini dan memohon belas kasihan padanya? Kata 6. Chang Liang tertawa kecil dan berkata, ya, penatua kedua, lepaskan beberapa dari kami, saudara. Saya tahu kami salah. Petik 2. Chang Liang tertawa ketika dia menusuk Wang Yutao lagi. Wajah Wang Yutao berwarna hijau karena kesakitan. Dia terengah-engah saat berkata, jangan kalian lupa, keluarga Wang masih memiliki kakak laki-laki saya. Chang Liang tersenyum dingin dan berkata, menggunakan Wang Yuxiang kentut tua itu untuk datang dan menakuti ayahmu. Biarkan kau takut pada ayahmu. Biarkan kau takut pada ayahmu. Petik 2. Kelima saudara lelaki itu menebas satu demi satu. Tak lama, mereka menyodok Wang Yutao ke saringan. Pukulan mereka sangat tepat, membuat Wang Yutao menderita sampai ingin mati, tetapi semua ini tidak merenggut nyawanya. Di bawah 5 penyiksaan mereka, Wang Yutao hampir hancur. Dia benar-benar tidak tahu di mana beberapa orang ini mendapat kepercayaan diri untuk benar-benar bahkan tidak menempatkan kakak Wang Yuxian dalam pandangan mereka. Kakak laki-lakinya, Wang Yuxian, adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tahap awal. Di Jewel Hill City ini, itu adalah puncak dari keberadaan kelas. Bahkan Yang Rui tidak berani mempermalukannya juga. Beberapa orang barbar ini sebenarnya tidak menganggapnya serius. Mereka tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga ketika dia menyebutkan kakak laki-lakinya, beberapa orang itu malah menjadi lebih buruk. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, waktu 1 jam hampir habis. Wang Yutao tiba-tiba merasakan tubuhnya secara bertahap memulihkan sedikit kekuatan. Penemuan ini membuatnya sangat senang. Karena dia memperhatikan bahwa Chang Liang dan yang lainnya hanya peduli untuk menyiksanya dan melupakan waktu. Selama dia menunggu lebih lama, sebentar lagi, hari kiamat mereka akan tiba. Dia berdoa agar Chang Liang dan yang lainnya benar-benar lupa waktu. Sudahkah kamu memulihkan kekuatan? Apakah Anda merasa masih ada sedikit harapan? Apakah Anda memikirkan bagaimana cara menghukum kami sampai mati? Ayahmu akan memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, kami sengaja melakukannya. Hahaha, suara Chang Liang seperti setan, menghancurkan secercah harapan terakhir Wang Yutao.